Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, salam sejahtera kepada kita semuanya. Horaswa dihamu salahutna. Saudara-saudara, firman Tuhan nas khotbah di minggu hari ini kita akan baca dari kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai ayat 5. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Misericordias Domini. Inilah nama minggu kita hari ini. Sebuah proklamasi iman yang dinyatakan oleh setiap orang percaya di sepanjang waktu dan di setiap tempat. Baik waktu dulu, sekarang, dan waktu yang akan datang. Semua orang percaya akan bersaksi dan berkata, sungguh bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Proklamasi iman ini muncul dari pengenalan diri yang sungguh tentang siapa, apa, dan bagaimana hidup manusia di hadapan Allah, saudara-saudaraku. Dan mengenal siapa Allah di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, Tuhan itu penuh kasih dan setia dalam ketidaksetiaan dan pemberontakan umatnya. Kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan tidak berubah untuk selama-lamanya. Sampai seluruh umat pilihannya berbalik kembali kepadanya, serta memuliakan dan memuji-muji namanya. Inilah yang diungkapkan oleh pemazmur dalam syairnya. Pemazmur berseru kepada umat Israel untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Ia baik dan kasih setianya abadi, saudara-saudaraku. Bangsa Israel memang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bahkan Allah sendiri pun menyatakan demikian. Berulang kali mereka menyaksikan dan mengalami karya Tuhan dalam kehidupannya, tetap saja mereka memberontak kepada Allah. Mujizat demi mujizat mereka lihat dan alami, namun hal itu seolah-olah tidak membekas di hati dan pikiran mereka. Tak terhitung banyaknya pertolongan dan kemurahan Allah atas kehidupan umatnya, saudaraku. Kenyataannya, bukan rasa terima kasih yang keluar dari hati mereka, melainkan sungut-sungut. Namun, saudara-saudaraku, walaupun mereka dikenal sebagai bangsa yang bebal, tetapi hal itu tidak menghalangi Allah untuk mengasihi dan menyelamatkan mereka. Meskipun dosa Israel sangat besar, kasih setia Tuhan tetap hadir untuk mereka. Tuhan menginginkan umatnya ada penyesalan, ada pertobatan, dan ada pembaharuan hidup. Saudara-saudara, sungguh Tuhan itu penuh di dalam kasih setia. Kasih setia Tuhan untuk dan tidak ditentukan oleh apapun yang dilakukan manusia, pun juga tidak ditentukan oleh pikiran dan rasa manusia. Dia lebih dari itu. Dia berada di atas semuanya itu, dan tidak seorang pun yang dapat menyelaminya.
Dia mengasihi setiap orang tanpa membeda-bedakan kecantikan dan keburukan kita. Allah mengasihi kita tanpa membeda-bedakan kekayaan dan kemiskinan kita. Allah mengasihi semua kita tanpa membeda-bedakan kekuatan dan kelemahan kita. Dia mengasihi kita tanpa membeda-bedakan kepintaran dan kebodohan yang kita miliki. Dia mengasihi kita, saudara-saudaraku, tanpa membeda-bedakan keberhasilan dan kegagalan kita. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena dia adalah Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Agung, dan Maha Pengasih kepada semua umat manusia. Kasih setia Tuhan tidak pernah ditentukan oleh ketidaksetiaan manusia. Atau dalam perkataan yang lain, Allah dalam hal kasih setianya tidak pernah tergantung kepada tindakan atau perbuatan manusia itu sendiri. Kasih setia Allah, saudara-saudaraku, tidak pernah berubah sekalipun manusia tidak setia. Sekalipun manusia penuh di dalam keberdosaan. Bahkan lebih dari itu. Justru pada ketika manusia berada di dalam kuasa dosa, dia datang menunjukkan kasih setianya di dalam Yesus Kristus. Untuk merangkul manusia, untuk mengasihi manusia, dan mengampuni dosa kita manusia. Pernyataan ini, saudara-saudaraku, bukan memberi maksud supaya manusia tidak perlu bertobat dalam menghampiri Allah. Atau tetap berada dalam perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Atau menikmati hidup di dalam kegelapannya. Bukan, saudara-saudaraku. Namun Allah selalu memanggil kita untuk meninggalkan segala perbuatan jahat dan kembali kepadanya, melakukan kehendaknya dan hidup di dalam firman-Nya. Dengan berbuat demikian, pemazmur berkata, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, paling tidak ada 3 ajakan firman ini kepada kita. Yang pertama, saudaraku, pastikan hidupmu adalah hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Hidup bersyukur itu berarti mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita. Bersaksi akan kuasa Tuhan yang menebus dan menyelamatkan kita. Dan percaya bahwa Tuhan adalah pemelihara dan penolong hidup kita. Apabila saat ini kita masih menghadapi pandemik dan juga bencana alam, banjir bandang, tanah longsor, gempa besar, dan berbagai peristiwa lainnya yang menjadikan kita bergumul dan menderita. Namun ingat dan percayalah, saudara-saudaraku, sepenuhnya hidup kita berada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Dan itu jugalah yang mengendalikan seluruh hidup yang kita jalani di dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kuasa Tuhan. Oleh karenanya, saudara-saudara, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Yang kedua, saudara-saudaraku, berpeganglah pada hukum. Lakukanlah keadilan, karena inilah sumber bahagia. Ini juga yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 1 ayat 2. Bahwa mereka yang berbahagia adalah orang yang menyuakakan Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bahagia itu, saudara-saudaraku, memiliki arti yang sangat luas. Tidak hanya sekedar perasaan yang terpuaskan. Tidak hanya sekedar perolehan hidup jasmaniah yang tercukupkan. Namun lebih dari itu, saudara-saudaraku, suasana hati. Hati yang tenteram, nyaman, dan damai. Apa artinya kita memperoleh semua yang kita inginkan, namun hidup di dalam kegelisahan? Apa artinya semua ukuran materi kita miliki, namun hidup selalu berada di dalam ketakutan? Ini tidak membahagiakan, namun yang membuat kita berbahagia. Berpeganglah pada firman Tuhan dan berlaku adillah. Bumi kita saat ini sangat membutuhkan sentuhan adil dari kita semua. Ketiga, saudara-saudaraku, beraturanlah berdoa dan membaca firman Tuhan. Hanya dengan demikian kita dapat diperlengkapi sehingga mampu menghadapi tantangan-tantangan zaman. Ini berarti terus mengembangkan dan memelihara spiritualitas kita, saudara-saudaraku. Dalam doanya pemazmur berkata, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Saudara-saudara, hal yang sama
Ini jugalah doa kita kepada Tuhan, sehingga kita dimampukannya menghadapi tantangan hidup. Jika kita percaya bahwa Tuhan setia mengasihi kita dan tidak ada satupun dari janjinya yang Dia ingkari, mengucap syukurlah sekarang kepadanya. Bila saudara berkata sekarang, hidup saya kotor, tidak mungkin lagi saya diterima oleh Tuhan. Hidup saya jahat, tidak mungkin lagi disambut oleh Tuhan. Hidupku penuh dosa, tak mungkin lagi Tuhan mengampuniku. Saudara-saudaraku, yakinlah dan percayalah bahwa apapun dosa, kekotoran, kejahatan, bila saudara datang menghampirinya dengan penuh penyesalan, maka Dia Tuhan akan menyambutmu dan mengasihimu. Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Bahkan setiap helai rambut di kepala kita pun dihitungnya. Dia telah melukiskan kita dalam telapak tangannya, dan kita selalu ada di ruang matanya, saudara-saudaraku. Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan tidak pernah melupakan kita semua, saudara-saudaraku sekalian. Amin. Kita bersatu di dalam Allah di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas firman yang telah menyapa kami saat ini. Sungguh Tuhan mengasihi kami semua di dalam kejahatan kami, di dalam kelemahan kami, di dalam hidup yang penuh dosa. Tuhan menunjukkan kasih setia kepada kami di dalam Yesus Kristus, sehingga di dalamnya kami memperoleh kehidupan hingga saat ini. Dimuliakanlah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Biarlah kami berani datang menghampiri Engkau dengan penyesalan akan dosa-dosa yang kami lakukan, sehingga pintu keselamatan itu kami terima, dan Kristus menyambut kami sebagai anak-anak kerajaan. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Amin. Sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan karena keajaiban kasih karunia Allah yang dengan sabar mengatasi dosa dan pemberontakan manusia. Hanya karena kasih Allah yang tanpa batas, kisah hidup kita tak putus di tengah jalan. Karena itu, baiklah kita hidup dalam kasih setia Tuhan, tetap berpegang pada hukum dan keadilannya. Niscaya kita bersukacita dalam sukacita umatnya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.